Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy dengan hasil kemarin. Inter mengalahkan Napoli 3-0. Itu sungguh pertandingan yang luar biasa dan extraordinary, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, Inter akhirnya kembali ke Kapolista dan itu adalah perjuangan mereka ya. Sudah 14 pertandingan, Inter kalah sekali, seri sekali, dan menang 12 kali, sahabat Bob. Jadi ini bagus untuk Inter ke depannya dan bagaimana bisa mempertahankan ini terus ya, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, kemarin itu ya yang jelas itu adalah karakter Inter, mentality Inter, dan tidak gampang bermain di kandang Napoli ya. Kita tahu bagaimana mereka juga adalah juara bertahan, tetapi Inter bisa mengambil poin di sana dan bahkan menang dengan clean sheet ya. Sedikit kita berbicara Somers ya. Somers adalah kiper yang luar biasa ya. Mungkin di pramusim dulu banyak sekali ngapain beli pemain tua, sama aja kayak Thuram, dia pramusim aja Kak cetak gol. Tapi apa? Dan mereka terbukti di saat liga sudah berjalan, ya musim berjalan, mereka membuktikan. Dan kita tidak bisa pungkiri bahkan kayak Somers sudah 9 kali clean sheet ya, sahabat Bob, ini luar biasa. Dan Thuram ya kemarin mencetak gol dan juga ini luar biasa. Jadi kita sangat berterima kasih ya kepada Ausilio, Opa Marotta, dan Bacin dan beserta manajemen bahwa mereka bisa mendatangkan pemain-pemain hebat ya, seperti kalau kita bicara Somers, Inter jual Onana 50 juta, sekarang Inter mendapatkan dengan 6 juta. Tapi benar-benar luar biasa. Thuram ya memang udah lama dikejar Inter karena cedera dulu. Nah, tapi sekarang akhirnya dia bisa ke Inter dan membantu Inter untuk memenangkan Serie A dan Liga Champions, sahabat Bob. Ini sedikit ya intermezzo antara mereka berdua. Nah, sahabat Bob, kita juga berterima kasih sama kakak tiri kita si Melon ya, yang udah kasih kita si Hakan ya. Bagaimana tendangan jarak jauhnya dia kemarin tuh menurut gua salah satu gol terbaik juga ya. Jadi luar biasa. Dan apa yang dibilang Hakan, semalam kan kita tahu ya, bagaimana kan ada Grand ya, Grand Gala ini, Gala del Casio ya. Ini adalah penghargaan untuk pemain-pemain terbaik ya, tapi nanti ntar gue bahas. Nah sedikit, Hakan bilang ya waktu dia diwawancara, tim lain berdoa agar kami kalah. Kami kirim pesan ya waktu melawan Napoli ya. Kemenangan mengirimkan pesan penting ya, kata dia. Karena tim lain mendoakan kami kalah atau seri dan kami mengetahuinya. Dia melanjutkan, kami pergi ke lapangan untuk mengirim pesan. Kami pantas mendapatkan 3 poin. Karena kami fokus dan aktif, kata Hakan. Kami tidak mengizinkan Napoli memainkan permainan mereka. Itu benar banget. Kita udah melihat bagaimana Napoli walaupun dia berbahaya, tetapi ya karat besi dan Osimhen tidak berkutik ya. Mereka adalah tim kuat dan berkualitas. Hakan memberikan pandangan, kami telah melakukan tugas kami. Saya gembira atas gol saya, namun yang terpenting adalah kemenangan, kata Hakan ya. Luar biasa ini Hakan ya, pemain gratis dapatkan, tetapi dia seorang leader kalau menurut gua ya. Bahkan dia adalah seorang kapten di timnas Turki. Jadi bagaimana pergerakan Inter di tengah ya, ini luar biasa. Jadi hebat banget ya. Nah, ini yang dibilang BP Marotta. Mengenai masalah wasit, tidak akan menghargai apa yang disebut kontroversi. Itu jelas kemenangan ya. Jadi presidennya Napoli udah bercuap-cuap ya karena wasit lah, karena apalah, dan kita bisa melihat ya pertandingan semalam bahwa Inter layak menang, sahabat Bob ya. Sangat efektif ya. 4 peluang, 3 menjadi gol. Jadi artinya tidak ada yang salah dengan wasit ya. Ya itulah, kalau orang kalah memang banyak alasan dan kita harusnya mengakui. Bahkan Di Lorenzo aja sudah mengakui bahwa Inter adalah tim terkuat dan jaraknya juga tidak mungkin kami akan mengejar Scudetto. Ini kaptennya sendiri, tetapi ya itulah ya. Jadi Opa bilang
itu tidak ada kontroversi lah. Saya tidak akan mengambil keuntungan dan menghargai apa yang disebut kontroversi. Itu adalah kemenangan yang jelas, itu adalah hasil kinerja tim yang luar biasa. Kita melihat bagaimana perjuangan Inter di lapangan dan bagaimana mereka sangat efektif. Kita juga harus menggarisbawahi kualitas kerja Inzaghi dalam berkontribusi terhadap ini ya. Terus bagaimana perpanjangan kontrak Mkhitaryan ini yang masih mandat ya, kita nggak tahu di mana, apakah masalah kontrak panjang durasi kontraknya atau gaji, kita belum tahu nih sahabat Bob. Ya kata dia ada keinginan untuk memperpanjang kesepakatan di semua sisi, tapi kita akan lihatlah sahabat Bob apakah Mkhitaryan, tapi harusnya Mkhitaryan akan berlanjut di Inter ya, tinggal bagaimana negosiasinya dengan manajemen. Direktur olahraga Inter juga membuka pembicaraan perpanjangan kontrak ya, ini juga berbicara tentang siapa Mkhitaryan ya, Ausilio. Jadi mereka lagi mencoba menuntaskan ya supaya bisa clear dan aman gitu loh. Terus juga ya ini dia juga berbicara tentang Ausilio dan Thuram ya. Jadi ini adalah keuntungan buat Inter, nilai tambah buat Inter bisa mendapatkan pemain-pemain seperti mereka ya. Ini luar biasa sahabat Bob, dan ini yang dibilang sama Kapten Napoli ya. Kesenangan besar dengan Inter di tabel. Tidak ada gunanya membicarakan gelar Serie A lagi, kata Di Lorenzo ya. Jadi dia mengakui kekuatan Inter, jadi ya sudah, kalau ada yang bercuap-cuap mengenai masalah VAR lah, masalah apalah, itu udah kita tinggalkan aja. Nah, Barella bernilai emas, dia sendiri yang mengubah lini tengah ya. Kita lihat bagaimana Barella ini adalah menurut gua salah satu pertandingan yang terbaik dia kemarin pagi ya. Bahkan dia juga memberikan assist, memberikan umpan ke Cuadrado memberikan umpan ke si Thuram, itu menjadikan gol. Jadi bagaimana lini tengah Inter, kadang dia di kiri, kadang dia di kanan, ini bagus ya. Dan akhirnya dia juga mencetak gol pertama dia di musim ini, dan ini adalah sesuatu yang menggembirakan buat kita ya. Perbedaan besar antara Inter yang bisa mengandalkan Barella dengan penuh percaya diri dan Inter yang harus puas dengan memainkan dengan servis atau setidaknya diturunkan. Pasalnya sendirian mantan pemain Cagliari itu mengubah wajah seluruh lini tengah Inter ya. Ya ini makanya benar-benar ya di Timnas juga jadi andalan, di Inter juga jadi andalan. Jadi ya ini adalah emasnya kita sahabat Bob, dan ini juga akan perpanjang kontrak, kita akan tunggu aja ya berbarengan dengan perpanjangan kontraknya si Lautaro Martinez. Nah ini Presiden Napoli melampiaskan kami kalah karena wasit ya. Nah ini ya, karena kalah dengan wasit lah, bla 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 lah ya, kemungkinan dia akan kena sanksi ya karena memaki-maki wasit katanya di lorong waktu pada pemain keluar di lorong ya. Jadi kita akan lihat aja. Ya udahlah, kalau memang Inter memang layak menang ya udah menang ya. Jadi semuanya pasti akan banyak alasan gitu loh. Nah, Inter Sommer dan Seni mendapatkan keuntungan tanpa melemahkan Onana. Ini seperti yang gue bilang tadi bahwa dengan operasi Sommer sini ya, bahkan Onana di MU juga sangat gimana ya, karena memang lini belakang mereka, lini tengah mereka tidak begitu bagus. Akhirnya Onana kelihatan jelek ya, padahal kalau kemarin ngelihat mereka kalah melawan Newcastle, berapa kali si itu menyelamatkan gawang MU, si Onana, sahabat Bob. Dah kemarin kita bukan hanya berbicara gelandang, terus sayap, tapi kita akan berbicara trio pertahanan sementara Inter dipuji karena performa solidnya ya. Kalau kita berbicara kemarin ada Darmian, ada Stefan de Vrij, dan ada Acerbi. Tetapi Stefan de Vrij cedera, akhirnya masuk Carlos Augusto. Nah Carlos Augusto ini bukanlah posisi aslinya, tetapi dia benar-benar perfecto ya menjalankan posisi central back ya. Dan bahkan dia bergantian dengan Di Marco di tengah, kembali ke jantung pertahanan si Acerbi, dan benar-benar yang kedua kalinya dia mematikan yang namanya Osimhen, dan Darmian bertugas menghentikan yang namanya karat besi. Jadi benar-benar karat besi tidak berkutik ya, walaupun dia punya peluang, tetapi karat besi peluangnya digagalkan oleh Sommer, sahabat Bob. Ini lini pertahanan Inter luar biasa ya, walaupun kita kehilangan Dumfries, Bavard, dan bahkan Bastoni. Tapi inilah sahabat Bob. Jadi luar biasa ya pertandingan kemarin itu, dan para pemain benar-benar menunjukkan kualitas mereka semua. Nah ini yang gue bilang tadi, Grand Gala del Calcio ya 2023.
Klub terbaik musim lalu adalah Napoli dan pemain terbaik adalah Karat Besi dan ini adalah striker Napoli, bukan Osimhen yang memenangkan. Padahal Osimhen kemarin adalah top skor dan tetapi Karat Besi yang layak menjadi pemain terbaik. Dan untuk kiper terbaik adalah Mike Maignan ya, Magnum si pemain Melon ya, dan Giovanni Fabian ini adalah pemain muda terbaik ya. Dan Spalletti adalah pelatih terbaik musim lalu, sahabat Bob. Dan bahkan Inter mengirim 3 pemainnya dalam 11 kategori ya. Dalam 11 pemain. Nah, gelandang kita ada 2 adalah Barella dan Mkhitaryan. Barella dan Hakan ya, bergabung dengan Lobotka ya, pemainnya Napoli. Dan lini belakang adalah Bastoni. Jadi 3 orang ini mendapatkan penghargaan ya. Semoga musim ini Inter akan melahirkan lagi pemain-pemain yang bagus untuk musim depan ya. Selamat buat Napoli, tim terbaik musim lalu ya, sahabat Bob, dan juga Spalletti. Nah, berbicara Spalletti, dia diwawancara Inter pantas menjadi yang pertama. Saya benar-benar melihat banyak kualitas di dalam diri mereka. Tamu di Grand Gala del Calcio, pelatih Spalletti berbicara, saya seorang pengamat. Pantas bagi Inter untuk menjadi yang pertama di klasemen atas apa yang mereka tunjukkan. Di Inter saya benar-benar melihat banyak kualitas. Saya melihatnya sebagai tim yang matang, tim yang memiliki hubungan baik, tim yang menjalin hubungan Anda sepak bola fisik, sepak bola teknis, dan sepak bola relasional. Blok tim adalah mitos dan menurut saya Inter untuk memiliki semua karakteristik ini bahkan dalam perilaku mereka di antara mereka. Jadi ya, terus apakah Inter atau Napoli yang bermain lebih baik? Saya melihat pertandingan luar biasa dimainkan di Napoli. Tim tidak mampu mempertahankan kecepatan seperti sebelumnya. Namun untuk saat ini Inter memiliki banyak manfaat dalam peringkatnya. Untuk saat ini mereka pantas memimpin. Thank you ya. Ini juga mantan pelatih Inter dan ini luar biasa bagus ya. Dan sekarang menjadi pelatih Italia. Sekarang Bastoni juga diwawancara di Grand Gala del Calcio ya. Meninjau kembali. Saya akan kembali minggu ini. Sungguh menyakitkan melewatkan beberapa pertandingan terakhir. Ini berita baik buat kita. Si De Vrij cedera, si Dumfries cedera, dan Bastoni akan kembali. Mungkin besok dia udah akan berlatih dengan tim dan akan bisa bermain melawan Udinese. Tetapi Inter akhirnya banyak punya pilihan. Ya, si Di Marco dengan si Carlos Augusto bisa bermain bersama ya. Jadi Inzaghi udah gak pusing ya. Yang kemarin yang gue lihat yang kurang kelihatan ya masuk di babak kedua adalah Pratesi. Tidak begitu kelihatan, mungkin kelelahan juga, tapi dia tetap akan berkontribusi. Nah, Inter punya banyak waktu untuk menyiapkan untuk melawan yang namanya Udinese di kandang sendiri. Nah, Opa Marotta juga bilang semoga aja si Zhang bertahan selamanya bertahun-tahun di Inter, kata dia, karena dia punya visi dan masih muda ya. Dan juga mereka juga membahas kemarin Ausilio dan Opa Marotta bahwa Januari mereka tidak akan membeli pemain, tetapi mereka akan lebih banyak akan meminjamkan pemain ya. Pemain-pemain yang tidak terpakai mungkin akan dipinjamkan daripada menumpuk ya. Nah, tapi kalau memang ada peluang untuk mendapatkan pemain di Januari, ya mungkin itu akan mereka ambil. Tapi Inter selalu mencari pemain-pemain yang bebas habis kontrak, jadi lebih murah ya, nggak perlu hanya memikirkan komisi agent dan gajinya aja ya, sahabat Bob. Nah, ini si Bawel dari Melon, Arrigo Sacchi, berbicara tentang pertandingan Inter. Ya ampun, betapa menyenangkannya yang saya alami. Napoli-Inter, apapun hasilnya adalah pertandingan yang menyatukan publik dengan sepak bola. Selamat kepada semua pemain yang menang dan yang kalah. Jika mereka bermain seperti di Naples, Inter difavoritkan untuk meraih Scudetto. Itu udah bagus ya, positif ya. Tapi kalau dia bermain bermain seperti melawan Juventus, yaitu membunuh sepak bola, kata dia. Ya biasalah, dikasih pengangkat Inter terus ditekan lagi gitu. Itulah Arrigo Sacchi ya. Tapi kemarin Buffon juga bilang bahwa pertandingan Napoli dengan Inter itu adalah iklan dunia ya. Dunia melihat bagaimana ini adalah tim terbaik. Kalau menurut gua Napoli dengan Inter itu memainkan pertandingan yang bagus, permainan yang bagus. Jadi cocok banget ya kemarin ketemu dan itu Inter bisa menjinakkan mereka, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja, sahabat Bob ya, masih kita menikmati ya Capolista tapi tetap membumi dan terus Inter
melanjutkan tren positif dan konsisten sampai di akhir musim ya sahabat Bob ya. Kita senang ya, kita akan menunggu seperti apa nanti sampai akhir musim ya. Semoga sampai di akhir Desember ini Inter bisa meraih 3 poin, 3 poin, 3 poin tiap pertandingan. Jadi artinya Inter bisa menjadi juara paruh musim ya, sahabat Bob. Jadi itu aja sahabat Bob. Semoga aja kita terus semangat dan karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.